Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwan Ahmad Taufik dengan NPM 520671148. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian sekuensial untuk mata kuliah elektronika digital. Baik, di sini ada beberapa pokok bahasa yang akan kita bahas bersama. Yang pertama mengenai perbedaan rangkaian sekuensial dan juga kombinasional. Yang kedua, rangkaian dasar flip-flop. Yang ketiga, RSFF atau DFF dan penerapannya, dan juga jika FF atau TFF dan penerapannya. Baik, yang pertama kita membahas mengenai perbedaan antara rangkaian kombinasional dan sekuensial. Jadi secara umum rangkaian kombinasional itu adalah rangkaian yang terdiri dari gerbang logika dengan output yang selalu tergantung pada kombinasi input yang ada. Rangkaian kombinasional melakukan operasi yang dapat ditentukan secara logika dengan menggunakan aljabar boolean. Jadi untuk rangkaian kombinasional ini bisa kita ambil contohnya seperti rangkaian encoder, decoder, half adder, ataupun half subtractor. Dan rangkaian sekuensial ini sendiri merupakan rangkaian logika yang keadaan outputnya tergantung pada keadaan input-inputnya, juga tergantung pada keadaan output sebelumnya. Rangkaian ini didefinisikan sebagai rangkaian logika yang outputnya tergantung pada waktu. Untuk lebih jelasnya, di sini kita simulasikan, di sini kita ambil contoh dari rangkaian kombinasional. Di sini saya mengambil contoh dari rangkaian decoder, di mana untuk setiap outputnya ini hanya tergantung pada nilai inputnya. Misalnya, di sini ada input 1, 1, 1, 1, 0, maka outputnya seperti ini. Jadi nilai output ini sudah mutlak menjadi nilai output, berbeda dengan rangkaian sekuensial, di mana rangkaian outputnya ini atau hasil output dari rangkaian sekuensial ini sendiri ini dijadikan sebagai inputnya kembali, sehingga ketika nilainya misalnya ini untuk S yang kita set sebagai 1, maka untuk gerbang yang pertama ini memiliki nilai output 0. Nilai output 0 ini diinputkan lagi pada gerbang yang kedua. Ya, gerbang kedua memiliki nilai input 0, 0. Dan dinamkan menjadi outputnya 1. Dan 1 ini dimasukkan kembali ke gerbang yang pertama. Begitu juga dan seterusnya seperti itu. Jadi itu contoh dari rangkaian kombinasional dan sekuensial. Baik, yang selanjutnya di sini kita membahas mengenai rangkaian dasar flip-flop. Jadi sebelumnya, flip-flop ini adalah suatu rangkaian yang dapat menyimpan state biner atau hasil output biner yang dapat disimpan selama masih ada power pada rangkaian. Jadi selama dalam satu rangkaian itu masih terdapat powernya, dalam artian rangkaian itu masih bekerja, maka flip-flop ini masih tetap dapat berjalan untuk menyimpan state biner. Sehingga sampai kapan? Sampai terjadi perubahan sinyal pada inputnya. Nah, secara dasarnya atau basicnya, rangkaian flip-flop ini dapat dibangun menggunakan gerbang NAND ataupun gerbang NOR untuk secara dasarnya. Untuk lebih lengkapnya, kita simulasikan. Di sini saya sudah mempunyai rangkaian dasar flip-flop menggunakan gerbang NAND dan juga rangkaian dasar flip-flop menggunakan gerbang NOR. Sebelumnya, kita akan bahas dulu untuk tabel kebenarannya. Yang pertama, untuk tabel kebenaran rangkaian dasar flip-flop menggunakan gerbang NOR, di mana di sini ada 4 keadaan atau 4 kemungkinan output di mana memiliki keadaan yang berbeda-beda. Di mana ketika set dan resetnya ini bernilai 0, maka outputnya di sini akan bernilai sebagai memori. Mengapa? Karena untuk logika awal ya, maka di sini nilainya akan bernilai sebagaimana nilai sebelumnya. Di sini kita simulasikan. Dan terlihat di sini ketika input F dan S-nya adalah 0, maka di sini belum ada outputnya. Mengapa? Karena pada kemungkinan sebelumnya belum ada nilai output di sini. Sehingga nilai output bentuk logika 00 di sini adalah mengingat memori yang sebelumnya.
Kemudian di sini ada kondisi reset, di mana ketika kondisi key node itu bernilai 1, di mana itu terjadi saat nilai setnya adalah 0 dan resetnya adalah 1. Sini kita buktikan nilai setnya 0 dan resetnya 1. Maka di sini bernilai kondisi dari rangkaian ini adalah reset, di mana nilai key node-nya adalah 1. Dan juga di sini ada keadaan set, di mana keadaan key-nya ini adalah bernilai 1 dan key node-nya bernilai 0. Sebaliknya di sini seperti ini. Ini adalah keadaan set di mana ketika R0 dan S1 maka nilai key-nya adalah 1, menunjukkan keadaan set. Lalu bagaimana jika kondisi R dan S-nya 1? Nah, ini disebut sebagai kondisi invalid, di mana kondisi invalid ini adalah kondisi ketika kedua input key dan key node itu bernilai sama. Lalu ketika ini kita ubah menjadi kondisi 0,0 kembali, maka di sini kondisinya akan seperti sebagaimana kondisi saat R bernilai 1. Mengapa? Kita ingat kembali pada saat R dan S-nya bernilai 0, maka outputnya akan beroutput memori atau mengingat output sebelumnya. Oke, ya selanjutnya di sini kita punya RS flip-flop atau flip-flop dasar dengan logika gerbang logika NAND. Di mana tidak jauh berbeda dengan logika NOR. Di sini hanya kebalikan saja. Pada saat S dan R-nya bernilai 0, maka outputnya bernilai invalid. Sedangkan jika S dan R-nya bernilai 1, di sini akan bernilai sebagai memori. Jadi hanya kebalikan dari gerbang NOR saja ya. Di sini kita buktikan. Nah, di sini saat S dan R-nya 0, di sini kondisi outputnya bernilai sama-sama 1 atau invalid. Saat S-nya 1, R-nya 0, maka key-nya 0 atau key node-nya adalah 1, di mana ini adalah kondisi reset. Dan apabila kita ubah inputnya menjadi 1 semua, di sini menjadi kondisi memori atau dia outputnya mengingat output sebelumnya. Jadi seperti itu saja untuk gerbang flip-flop dasar menggunakan gerbang NOR dan juga NAND. Baik, kita lanjutkan yang selanjutnya mengenai SR flip-flop. Jadi SR flip-flop ini adalah rangkaian flip-flop yang terdiri dari dua input set S dan reset atau R. Sebagaimana namanya SR flip-flop. Jadi dari namanya saja sudah merepresentasikan input dari rangkaian ini sendiri, yaitu S untuk set dan R untuk reset. Rangkaian ini juga terdiri dari dua output, yaitu key dan key node. SR flip-flop biasanya dibangun menggunakan gerbang NAND, NOR, atau kombinasi keduanya. Di mana untuk SR flip-flop dari NAND dan NOR itu sama seperti yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai rangkaian dasar dari flip-flop ya. Jadi di sini kita akan membahas untuk kombinasi dari NAND dan NOR saja yang membentuk SR flip-flop dan namanya itu RS flip-flop with clock. Di sini mempunyai 3 input, S, R, dan juga di sini ditambahkan clock sebagai time counter-nya. Oke, untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Oke, SR flip-flop dengan clock. Di mana di sini menggunakan kombinasi antara gerbang NOR dan juga AND. Nah, gerbang NOR ini sendiri merupakan gerbang dasar, tetapi untuk inputnya yang harusnya R dan S itu digantikan dengan gerbang N, di mana untuk kakinya itu tetap RS, tetapi untuk salah satu kaki dari kedua gerbang N dihubungkan ke clock atau time counter. Jadi time counter ini nilainya akan berubah-ubah, low, high, atau high, low, high. Di sini kita lihat tabel kebenarannya dulu, oke. Di sini ada kondisi tetap, di mana nilai key dan key node-nya tidak akan berubah, yaitu saat nilai clock-nya 0, dan juga saat nilai clock-nya semuanya adalah 0, dan juga saat nilai clock-nya 1, tetapi nilai S dan R-nya itu adalah 0. Maka di sini output-nya akan tetap bernilai 0, atau not charge ya, tidak berubah, dan nilainya tetap. Tapi saat nilai clock-nya 1,
lalu nilai R-nya adalah 1, maka di sini akan masuk pada kondisi reset, di mana nilai output keynote-nya adalah 1. Dan saat nilai clock 1, set 1, dan resetnya 0, maka di sini adalah kondisi set, di mana nilai key adalah 1, dan saat semua input nilai 1, di sini akan memasuki kondisi invalid, di mana semua semua outputnya bernilai sama. Di sini sedikit kita simulasikan. Nah, di sini dapat terlihat bahwa nilai clock-nya itu berubah-ubah antara low, high, dan seterusnya. Saat kondisi input dari clock-nya ini low, maka kondisi output-nya ini akan mengingat atau tidak berubah. Contohnya seperti ini. Maka saat low, dia tidak akan berubah. Nah, tapi saat kita ubah nilai R atau S-nya, itu saat kondisi R-nya itu bernilai, dan saat kondisi clock-nya itu bernilai high, maka nilai keluarannya atau nilai output-nya akan berubah, set ataupun reset. Contohnya seperti ini. Oke, di sini adalah kondisi reset. Kita ubah lagi, contoh misalnya seperti ini. Oke, ini adalah kondisi set, di mana nilai key adalah 1. Dan demikian untuk pembahasan mengenai RS flip-flop menggunakan clock. Oke, yang selanjutnya kita bahas mengenai ini jenis-jenis rangkaian flip-flop ya yang sudah kita bahas. Ini adalah rangkaian flip-flop menggunakan gerbang NAND, di mana kedua gerbang yang digunakan adalah NAND. Ini rangkaian dasar. Begitu juga dengan RS flip-flop menggunakan gerbang NOR. Dan ini yang baru saja kita bahas, yaitu RS flip-flop menggunakan gerbang NAND, NOR, dan juga clock. Jadi untuk keadaan output-nya itu sangat bergantung pada gerbang, pada input clock-nya. Baik, yang selanjutnya, di sini ada D flip-flop atau delay flip-flop. Disebut D flip-flop karena rangkaian ini hanya memiliki satu input, yaitu D. Rangkaian D flip-flop merupakan rangkaian modifikasi dari clock SR flip-flop, di mana semua gerbang diganti dengan gerbang NAND. Dan pada input S dihilangkan, kemudian digantikan dengan inverter, dan dihubungkan ke input D. Ini untuk rangkaiannya sendiri, sama. Dan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Oke, jadi saat keadaan clock-nya sama low atau bernilai 0, maka di sini berapapun nilai D-nya, mau itu low atau high, 1 ataupun 0, maka output-nya akan tetap berupa memori atau mengingat output sebelumnya. Nah, ketika clock-nya 1, saat clock-nya bernilai 1, maka ketika D-nya adalah 0, maka output-nya akan berupa reset atau keynote-nya 1. Dan saat clock-nya 1 dan nilai D-nya itu 1, maka output-nya akan berupa kondisi set. Ya, di sini kita simulasikan. Jadi kita sudah punya rangkaian di flip-flop. Ketika kita running seperti ini. Oke, jadi saat kondisi ini untuk awal running, kondisi clock-nya ini adalah 0 atau low. Maka apapun nilai D-nya di sini akan bernilai memori. Tapi ketika di sini kita tunggu high dan kita ubah nilainya saat D nilai 1 dan clock-nya bernilai 1, maka di sini akan berubah, kondisi output-nya adalah set. Apakah sesuai? 1, nilai 1, maka output-nya akan bernilai set. Jadi sesuai dengan tabel kebenaran. Tapi ketika clock-nya bernilai 1 dan D-nya adalah 0, maka di sini sebaliknya, atau kondisinya menjadi reset. Jadi layaknya rangkaian sekuensial lainnya, jadi D flip-flop ini juga tergantung pada clock-nya atau tergantung pada nilai output-nya. Begitu. Baik, kita lanjutkan. Oke, ini penerapan dari RS flip-flop dan juga D flip-flop. Yang pertama dapat digunakan untuk menghasilkan penundaan terkontrol dalam sirkuit. Yang kedua bisa digunakan untuk merangkai rangkaian pembagi frekuensi. Selanjutnya dapat digunakan sebagai elemen memori untuk pengembangan lampu lalu lintas, untuk mengembangkan register,
Dan senjata juga bisa digunakan sebagai saklar toggle, juga digunakan untuk membuat time counter, dan sebagainya. Oke, itu adalah beberapa penerapan dari RS dan D flip-flop. Dan selanjutnya kita bahas mengenai JK flip-flop. Jadi JK flip-flop ini juga merupakan pengembangan dari RS flip-flop, di mana terdapat dua layer gerbang NAND. Maksudnya dua layer di sini terdapat dua layer, nih layer pertama dan juga layer kedua. Oke. Dan setiap output dari JK flip-flop dijadikan sebagai input untuk masing-masing layer gerbang NAND pada rangkaian. Misalnya, contohnya, untuk output dari JK flip-flop yang pertama, ini dijadikan sebagai output untuk gerbang flip-flop layer pertama, dan juga dijadikan untuk output untuk input dari gerbang NAND layer kedua. Dan juga begitu juga dengan yang kedua ini, jadikan sebagai input untuk gerbang flip-flop setiap layer yang lainnya. Oke. Jika flip-flop memiliki tiga input, yaitu JK, J, K, dan juga clock. Oke, kita bahas di sini ada JK flip-flop. Oke. Jadi di sini punya tiga input ya, J, K, dan juga clock. Ini untuk simulasi menggunakan IC-nya. Oke, kita bahas mengenai untuk tabel kebenarannya terlebih dahulu. Jadi di sini ada 5 kemungkinan, yaitu untuk clock-nya 0 dan juga clock bernilai 1. Sama seperti di flip-flop, untuk clock bernilai 0, maka apapun nilai J dan K-nya, kombinasi nilai J dan K-nya, maka outputnya akan berupa nilai output memori, di mana Kn dan Kn not. Untuk clock nilai 1 dan J dan K bernilai 0 itu juga sama. Untuk nilai clock-nya 1 dan K-nya adalah 1, itu masih kondisi reset, di mana nilai Kn plus 1 not-nya adalah 1, dan saat clock 1, J1, dan K0, itu masuk ke kondisi set, di mana Kn plus 1-nya 0, dan Kn plus 1 not-nya adalah, Kn plus 1-nya adalah 1, dan Kn plus 1 not-nya adalah 0. Nah, untuk input yang sama di mana clock J dan K yang bernilai 1, maka di sini akan berupa memori, tetapi membalik, di mana Kn plus 1-nya akan bernilai Kn not, dan Kn plus 1 not-nya akan bernilai Kn. Jadi ini kebalikan dari input 100. Oke, di sini kita simulasikan. Oke, di sini saat clock-nya bernilai 0 dan jika-nya kita ubah, kita ikuti misalnya untuk clock bernilai 1, J0, K1. Oke, 1, J0, K1. Oke, maka di sini akan masuk ke kondisi reset. Maka benar ya, seperti tabel kebenaran. Lalu jika J1 dan K-nya 0, kita lihat, kita kembali 0. Oke, di sini J dan K-nya 0, ingat ini kembali seperti kondisi memori ya. Oke, kita tunggu. Oke, seperti ini. Jadi nilai J dan K-nya di sini akan berubah-ubah saat J dan K-nya sama-sama bernilai 1. Di sini lihat outputnya secara bergantian tergantung dari nilai clock-nya. Saat J dan K-nya nilai 1 dan saat J dan nilai K-nya bernilai 0, jadi di sini kita umpamakan di sini juga 1, maka saat nilai clock-nya adalah 0 dan 1, maka nilai outputnya ini akan secara bergantian. Jadi ada kalanya Kn plus 1-nya bernilai Kn, tapi ada kala juga Kn plus 1-nya bernilai Kn0. Seperti itu. Baik, kita bahas untuk rangkaian yang selanjutnya, yaitu mengenai T flip-flop. Jadi T flip-flop ini adalah modifikasi dari JK flip-flop, di mana gerbang NAND digantikan dengan gerbang AND dan NOR. Kemudian input JK disatukan menjadi satu input T. Seperti ini. Tetap sama seperti gerbang JK, hanya saja ketika yang seharusnya di sini adalah K, ini disatukan di sini menjadi gerbang T. Jadi hanya memiliki satu input, yaitu T.
Dan untuk tabel kebenarannya seperti ini. Oke, jadi punya 4 kemungkinan input, di mana Qn-1 ini adalah clock dan T ini adalah inputnya. Oke, saat clock-nya 0 dan T-nya adalah 0, maka di sini akan memasuki kondisi tetap, di mana nilai Qn ini akan sama dengan nilai Qn-1. Terlihat bahwa di sini nilai Qn 0, nilai Qn juga min 1, di sini juga sama 1, Qn 1, dan sesuai dengan Qn min 1 yang sama dengan 1. Tapi saat nilai T-nya sama dengan 1, maka nilai Qn-nya akan membalik atau reverse node dari Qn min 1. Di sini lihat persamaannya, Qn sama dengan Qn min 1 node. Di saat Qn min 1 beliau 0, maka Qn-nya akan beliau 1. Begitu juga saat Qn min 1 1, maka Qn-nya akan bernilai 0. Untuk rangkaiannya sendiri seperti ini. Oke, ini adalah rangkaian flip-flop, di mana sama seperti rangkaian jika flip-flop. Hanya saja di sini input K itu dihilangkan dan dijadikan menjadi satu input bersama J menjadi input T. Dan semua gerbang untuk gerbang NAND yang layer kedua ini diubah menjadi gerbang N, dan gerbang NAND untuk layer pertama ini dijadikan menjadi gerbang NOR. Untuk rangkaiannya sama saja. Baik, demikian untuk mengenai flip-flop. Yang selanjutnya adalah penerapan jika FF dan TFF. Jadi secara umum atau yang paling banyak digunakan jika flip-flop dan flip-flop ini digunakan untuk rangkaian jam digital. Jadi ini contohnya di sini ada gerbang jika flip-flop untuk setiap input dari counter clock-nya ya. Jadi secara umum seperti itu untuk penerapan jika flip-flop dan juga flip-flop. Dan demikian saja pembahasan mengenai rangkaian sekuensial dan macam-macam rangkaian flip-flop sekuensial. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.